Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Ratnaningsih. Saya guru di SD Negeri Mantingan. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Magelang. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Ibu Nimas dan Ibu Laila. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nimas. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabar Bu Nimas hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Ida apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian awal kita kali ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan juga memberikan bagaimana coach itu merespon dan menanggapi dari pernyataan coachnya. Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Ida. Oh ya. Nah, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan dilakukan nanti di observasi? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu keduanya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Ya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan coaching saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dia dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Bu Ida. Oke, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Baik, terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Nimas, silahkan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Nimas. Apa kabar hari ini Bu Ella? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Kayaknya senyumnya kok kurang los gitu. Ada sesuatu kah yang di pikiran Bu Laila? Iya, saya ada sedikit kendala Bu. Jadi saya dari kemarin berusaha bertemu dengan Bu Nimas untuk membicarakan beberapa hal. Oh gitu. Kira-kira hal apa yang menjadi ganjalan dari Bu Ella ini? Jadi dalam setengah semester ini saya sudah melakukan proses pembelajaran dan saya sering atau senantiasa memberikan penugasan rumah ya Bu atau PR, tetapi saya melihat respon anak itu tidak maksimal. Dari 15 anak yang menyelesaikan PR-nya biasanya hanya 3-5 anak Bu. Oke, jadi Bu Ella ini guru kelas yang dimana terdapat permasalahan siswanya kurang antusias ketika mendapat tugas pekerjaan rumah, begitu ya Bu Ella? Iya Bu. Nah, karena ini percakapan singkat ya, kira-kira apa yang ingin Bu Ella dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini Bu Ella? Saya punya harapan ketika saya sebagai wali kelas atau guru kelas menyampaikan tugas ataupun PR itu dapat diselesaikan dengan maksimal oleh seluruh siswa Bu, sesuai dengan jadwal yang saya sampaikan, misalnya 3 hari atau seminggu ke depan dikumpulkan seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Ella sendiri gimana caranya supaya anak itu
tertarik atau mau sih mengerjakan pekerjaan rumah gitu tuh kira-kira gimana Bu Ella? Sejauh ini PR yang saya sampaikan kan memang terpaku pada LKS ya Bu ya. Saya merasa jenis PR-nya mungkin kurang mendapat respon baik karena terlalu kaku, kurang luas untuk anak-anak, kurang menarik baik dari sisi tampilan maupun bentuknya. Jadi anak kurang terdorong untuk menyelesaikan di rumah. Baik, kalau seperti itu keadaannya ya. Kemudian idealnya seperti apa Bu Laila? Kedepannya idealnya itu seperti apa sih tugas di rumah itu menurut Bu Ella sendiri? Idealnya tugas di rumah itu membuat anak tertarik untuk mereview pembelajaran yang sudah diterima di kelas sehingga tugas yang dibawa pulang atau tugas PR itu membuat anak menjadi ada ketertarikan untuk belajar lagi Bu. Seperti itu sehingga konsep yang sudah diterima di kelas lebih matang lagi dengan adanya PR. Berarti dengan yang lebih bervariasi atau macamnya atau jenisnya begitu Bu Ella, atau seperti apa menurut Bu Ella? Menurut saya mungkin yang pertama ya Bu, kontennya atau ya kalau tadi saya bilang hanya terpaku pada LKS, mungkin hari ini atau ke depan tugas itu, PR itu saya menyuguhkan semacam LKPD yang anak bawa pulang itu ada antusiasmenya, baik dari sisi pewarnaan, variasi gambar, kemudian anak terdorong untuk memecahkan masalah seperti itu. Dengan PR yang dibawa itu anak tidak merasa kayak semakin terbebani bertemu dengan kondisi yang berulang di kelas, sudah ketemu LKS di rumah PR-nya masih harus berkutat pada itu lagi. Jadi dari bentuknya, dari sisi ada variasi gambar, kemudian kalau saya pribadi mungkin saya menemukan masalah saya kurang jemput bola, jadi kurang menagih. Kemudian komunikasi saya dengan wali murid itu mungkin yang perlu saya tingkatkan Bu, supaya wali murid juga ada peran serta dalam mengingatkan anak dalam mengerjakan PR seperti itu Bu. Oke, jadi ada dua hal ya Bu, tadi dengan LKPD yang bervariasi, kemudian yang kedua dengan jemput bola atau mengingatkan kepada wali murid juga ya, seperti itu. Kira-kira ada lagi tidak menurut Bu Laila apa yang harus dilakukan lagi supaya anak-anak lebih antusias seperti itu Bu Laila? Mungkin pendisiplinan itu tidak secara kaku tetapi membentuk keyakinan kelas Bu. Jadi dengan anak secara mandiri dapat menyelesaikan tugas atau PR itu menjadi keyakinan kelas yang perlu saya lebih tekankan di kelas. Baik, berarti sudah ada banyak hal yang bisa dilakukan Bu Laila ya tadi, dari LKPD yang bervariasi dengan gambar-gambar yang menarik sehingga anak-anak bisa tertarik, kemudian yang kedua mengingatkan pada orang tua dan juga jemput bola. Iya, jemput bola itu tadi ya. Kemudian kira-kira kapan nih hal ini akan Ibu realisasikan? Karena sebelumnya atau 2 minggu ini anak-anak baru fokus di PTS, saya akan laksanakan ini segera setelah saya masuk ke materi baru dari tengah semester kedua Bu, supaya anak-anak dalam memproses tugas itu tidak lagi mendapatkan suasana yang sama dengan sebelumnya, dan sehingga anak menjadi lebih terdorong dan tertarik untuk melaksanakan tugas tepat waktu seperti itu Bu, secepatnya. Wah, keren sekali ya Bu Laila. Kira-kira apa yang Bu Laila butuhkan untuk menjaga komitmen ini agar tetap stay gitu Bu Ella? Saya akan
melaksanakan komitmen ini secara bertahap dan terencana agar apa yang sudah saya rancang tadi dapat terlaksana dengan baik. Nah, sip. Berarti mungkin dengan cara dituliskan atau seperti apa gitu ya, ada jurnalnya seperti itu ya Bu Laila. Ya. Baik Bu Laila, sampai di titik ini kira-kira apa yang sudah Bu Laila dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Saya mendapatkan sebegitu banyak solusi Bu. Jadi yang semula saya kebingungan dengan menghadapi kondisi saya seperti mentok gitu ya Bu ya, ini anak-anak itu sudah saya ingatkan berkali-kali di kelas tapi responnya lupa Bu atau bukunya tertinggal dan sebagainya. Ke depan saya dengan beberapa solusi yang Ibu bantu tadi, semoga saya bisa segera melaksanakan. Jadi saya mendapat pencerahan yang luar biasa Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Laila, mungkin ini dulu ya percakapan kita pada siang hari ini. Ya, Besok juga saya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, mungkin minggu depan ya Bu Laila. Okay. Saya pengen tahu apakah Bu Laila sudah bisa menghandle permasalahan Bu Laila, kemudian sudah bisa melakukan dengan rutin seperti itu Bu Laila. Mudah-mudahan apa yang Bu Laila agendakan bisa berjalan lancar semuanya ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Laila. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dimas. Waalaikumsalam. Ya, Ibu tadi sudah melakukan observasi ya. Betul Bu Wida. Nah, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching Ibu tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dengan menggunakan Alur Tirta tersebut, saya bisa menggali potensi coach dan juga coach dapat menceritakan masalah yang dihadapinya sendiri, kemudian mencari solusinya sendiri, seperti itu Bu Wida. Ya. Oke, tadi proses coaching Bu Dimas dan Bu Laila sudah berjalan dengan baik ya. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan Alur Tirta. Kemudian Bu Dimas juga sudah menggali potensi dari coach dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Laila, sehingga bisa menemukan solusi yang diinginkan dan coaching sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dimas? Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan ya Bu, jadi saya ingin mendalami proses Tirta ini sehingga saya dapat mengembangkan coaching dengan lebih baik lagi, seperti itu Bu Wida. Oke, terima kasih Bu Dimas. Semoga kedepannya Bu Dimas bisa lebih baik lagi dalam coaching sesuai harapan dari Bu Dimas. Terima kasih Bu Wida. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.